Salam kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara pertanyaan keluarga Seresot Martoba Medan, Distrik 29, Deli Serdang. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 11, ayat 2 dan ayat 4, Ahama Ende Honokku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada kitab Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat ke-9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan ibadah pertengahan malam ini, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayat 1. Pupilit asa mat parbue. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau masih memberkati kami hingga pada malam ini, sehingga kami boleh berkumpul dengan saudara kami, keluarga yang kami kasihi, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima, mengerti firman-Mu, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya di tengah-tengah kita saat ini. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah,
bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita pernah melihat sesama orang Kristen bertikai, mengklaim bahwa gerejanya, bahwa ajarannya yang lebih benar dalam beribadah, sedangkan gereja lain tidak benar. Pemahaman demikian menimbulkan perpecahan, bahkan perdebatan yang tidak ada habisnya. Demikian halnya yang terjadi di kalangan orang Kristen di Roma. Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian di gereja Roma yang sedang mengalami perpecahan. Jemaat Roma berkembang pesat, namun di tengah-tengah perkembangan tersebut timbul persoalan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Kekristenan di Roma didirikan oleh orang Kristen Yahudi yang saat itu telah menjadi minoritas. Mereka pernah diusir oleh Kaisar Claudius karena dianggap membuat onar atau ribut. Namun setelah situasi reda, mereka kembali ke Roma dan menemukan kekristenan telah berkembang, tetapi dianut oleh orang Kristen non-Yahudi. Dalam perselisihan antara golongan orang lemah dengan orang kuat ini, Paulus ingin mengutamakan kesatuan jemaat. Dalam pasal ini Paulus mengajak orang lemah dan orang yang kuat untuk saling menerima agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Orang kuat wajib memperhatikan mereka yang lemah agar iman mereka tetap dibangun. Orang yang lemah menunjuk kepada orang Kristen Yahudi, sedangkan orang yang kuat ialah orang Kristen non-Yahudi. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan orang percaya. Kata kuat menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus, yang peka terhadap masalah orang lain. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah, lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa, yaitu mereka yang wajib mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat, misalnya tentang hal makanan, sunat, peringatan hari-hari khusus atau ibadah, dan lain sebagainya. Mereka yang lemah berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa rohani harus mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan dan persoalan antara orang atau jemaat yang lemah dengan jemaat yang kuat. Oleh karena itu, Paulus menekankan untuk saling menerima dan berdamai. Boleh kita lihat pada pasal 14 ayat 1.
Dasar perdamaian itu adalah Kristus, karena Kristus telah menebus dosa manusia dan menyelamatkan semua orang. Keselamatan yang diterima manusia harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup berdamai dengan semua orang, saling menolong, jangan hanya untuk mencari kesenangan sendiri, namun harus saling menerima. Boleh kita lihat pada ayat 1. Tujuan penerimaan itu menurut Paulus ialah semata-mata untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, kita harus menerima serta memperlakukan orang lain sebagai saudara, sebagaimana Tuhan telah menerima kita sebagai miliknya. Saling menerima artinya saling memahami, saling membutuhkan, saling menyukai, saling menghargai, saling menopang, dan sebagainya. Saling menerima itu harus timbal balik, tidak hanya untuk diterima, tetapi kita diajak bagaimana caranya untuk saling menerima satu dengan yang lain. Paulus menegaskan tentang Kristus yang telah menjadi pelayan orang-orang bersunat pada ayat yang ke-8. Dia mati bagi segala bangsa. Kedatangannya merupakan penggenapan nubuatan yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Hal itu membuka jalan untuk keselamatan semua orang. Oleh sebab itulah pada ayat 9 sampai ayat yang ke-11, Paulus mengutip bagian dari perjanjian lama yang menyuarakan tentang bangsa-bangsa yang memuliakan Allah. Bagaimana caranya memuliakan Allah? Paulus menyampaikan agar orang percaya bersuka cita dan penuh damai sejahtera di dalam iman mereka. Oleh sebab itu dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Paulus menyampaikan agar orang percaya tetap bersukacita dan penuh damai sejahtera di dalam iman kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Paulus sangat menekankan agar orang percaya tetap bersukacita. Ia memohon agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi orang Kristen, baik orang yang lemah dan orang yang kuat, harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Harus tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hendak mengajak kita untuk saling menerima, untuk saling melayani, berusaha menciptakan kerukunan satu sama lain. Welcome one another. Sekalipun masing-masing kita memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda-beda, seperti status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun di dalam Tuhan tidak ada satu perbedaan yang dapat dijadikan alasan untuk menciptakan jarak serta memisahkan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Kita diminta untuk saling menanggung beban, seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, hidup orang Kristen haruslah saling menolong, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Kita diminta untuk saling berbagi kasih, peduli terhadap orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan memberkati hidup kita supaya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pada malam ini untuk saling menerima, saling menolong antara kami, sesama kami ya Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman-Mu pada malam hari ini, ingatkanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami peka, peduli terhadap sesama kami. Ya Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh dari kami. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, seperti Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini.
Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, seluruh parhala domo, Resort HKBP Martoba Medan ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami. Amin. Sebelum kita melakukan doa syafaat, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1 dan 4. Naeng Marsinondang Ngelu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan jika Engkau sudah berikan hati kepada kami, di mana kami boleh melakukan pertanyaan kami di keluarga masing-masing. Tuhan yang maha baik, ada begitu banyak persoalan bahkan pengalaman hidup yang sudah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan boleh menopang kami bersyukur Tuhan boleh membantu kami dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Dan ketika kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur jikalau Tuhan boleh memberkati kami. Bila ketika Engkau boleh memberkati kami boleh menjadi saluran berkat. Karena itulah kerinduan Tuhan, menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Meskipun kami di tengah pandemik, kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah. Mari berkati hati kami, sehingga ibadah ini bukan suatu rutinitas, tetapi adalah persembahan hidup kami, bahkan kerinduan hati kami, agar bejana rohani kami diisi oleh Engkau ya Tuhan. Jika dilihat dari kehidupan kami, siapa diri kami seperti tidak layak untuk memuji Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang mau melayakkan kami dengan mengorbankan Putra-Mu Yesus Kristus untuk mau mati bagi dosa-dosa kami. Tuhan yang maha baik, kami juga teringat akan kasih dan setia-Mu. Biar Engkau terus melingkupi kami, ajari kami boleh menjaga seluruh hidup kami, agar kami kudus di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan, kami juga berdoa, biar Engkau juga boleh berkati Kuriamu Seresort Martoba, dari HKBP Pengilar, Ebenezer, HKBP Martoba, HPN bahkan Sentosa ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pegawai HKBP Martoba dan sambungan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap gereja punya masalah, tapi kami punya Tuhan yang lebih kuat dari apapun yang sudah dia alami. Berikan setiap solusi untuk setiap persoalan. Berikan setiap hati di jemaat yang mungkin sedang merasakan kekacauan Tuhan akan kebutuhan rumah tangga, bahkan perekonomian yang merosot. Tuhan, mari urapi supaya kami tetap berpengharapan kepadamu. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sudah mau mati bagi kami, apalagi untuk memenuhi seluruh kehidupan, bahkan kebutuhan kami. Tuhan sangat sanggup. Tapi berikan kerinduan dalam hati kami, agar kami mau datang kepadamu, mengingat bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan seluruh kehidupan kami. Sebab dari setiap penciptaan Engkau sudah menyediakan semua kebutuhan kami. Baru Engkau menciptakan manusia Tuhan.
Yakinkan kami bahwa apapun yang sudah Engkau rangkaikan dalam hidup kami adalah orang yang mulia di hadapan-Mu, yang sudah Tuhan materaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di tengah setiap kesulitan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau muliakan Tuhan. Biarlah kami juga meyakinkan hidup kami, jangan biarkan kami tergantung kepada manusia, tapi biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi generasi yang percaya bahwa Tuhan hidup di dalam hati kami. Berkati setiap orang tua di dalam mencari perekonomian bahkan kesejahteraan hidup di keluarganya. Biarlah boleh tetap sehat ya Tuhan, supaya Engkau yang melingkupi sehingga setiap pekerjaan Tuhan kuduskan. Berkati juga setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan, supaya menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Di tengah masa zaman sekarang Tuhan ada begitu banyak godaan. Biar Engkau murapi setiap generasi muda dalam pergaulannya supaya sehat. Dan ketika juga mereka berpacaran yang sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sedang sekolah, supaya Tuhan juga tambahkan setiap kepintaran, bahkan juga kesehatan kepada mereka. Meskipun nanti ada rencana untuk belajar online, Tuhan tetap taruhkan kerajinan dalam diri mereka, dan mereka tetap rindu untuk belajar. Jangan biarkan terlena ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang masih merindukan keturunan Tuhan. Dari Tuhan yang mengabulkan, berkati hati mereka, lihatlah kerinduan mereka, biar mereka juga tetap berpengharapan kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Tuhan, kami juga berdoa setiap orang-orang yang sedang mengalami rumah tangga yang sedang kacau Tuhan, mari urapi mereka, berikan kekuatan supaya mereka melihat rencana Tuhan dalam ketika Tuhan boleh mempersatukan mereka adalah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah ketika juga firman-Mu boleh terus mengurapi kami agar kami tetap kuat, karena kami sadar adalah manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Biarlah kami tunduk kepadamu, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 501 ayat 1 dan 2. Sai ditugu-tugu Yesus, sambil seraya kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kalian semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.